Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 405-408 Penatua Mingjing. Bagaimana dengan ini? Yuan Shi setiap tahun baik-baik saja. Tetapi Anda harus mendukung saya sepenuhnya untuk mengikuti konferensi pengobatan spiritual sampai saya menjadi wakil presiden konferensi pengobatan spiritual. Bagaimana menurut Anda? Li Fugui tersenyum. Mengatakan tujuan sebenarnya, seperti yang diharapkan oleh para VIP yang meragukannya di Kolosseum, apalagi mengambil posisi presiden konferensi eliksir, dia menghentikan wakil presiden Sangguan. Bahkan jika Anda ingin bergabung dengan Kolosseum, itu bukanlah tugas yang mudah. Dan Li Fugui sendiri berada di kota Qingzhou, dia bisa dianggap sebagai raptor di seberang sungai, tanpa dasar apapun. Meskipun dia mengenal keluarga Yu dan keluarga Wei, keduanya mungkin tidak banyak bicara dalam konferensi eliksir, jadi bahkan jika mereka bersedia mendukungnya, itu tidak akan banyak berguna dan tidak dapat memengaruhi struktur konferensi obat mujarab. Karena itu, jika Li Fugui ingin mencapai tujuannya, dia hanya punya satu pilihan. Menyatukan semua orang dan kekuatan yang bisa bersatu. Dalam istilah awam, mereka yang memiliki banyak teman dan sedikit musuh tidak bisa benar-benar menjadi teman, dan mereka tidak bisa membuat pihak lain menentang diri mereka sendiri. Pidato Li Fugui di atas ring tadi sebenarnya didasarkan pada prinsip ini. Efeknya jelas, misalnya, Kolosseum, sebuah platform dengan akar yang dalam dan hubungan yang tak terduga, telah dimanfaatkan olehnya, dan dia tidak sabar untuk bekerja sama dengannya. Setelah Tuan Mingjing mendengar kata-kata Li Fugui, dia merenung lama, lalu tiba-tiba dia bertanya, jika saya memberi Anda dukungan penuh, apa peluang Anda untuk menjadi presiden konferensi eliksir? 90%, setidaknya 90%. Li Fugui berbicara tanpa ragu. Tuan Mingjing menatap Li Fugui dalam-dalam. Senyuman muncul di sudut mulutnya, dan berkata, beraninya kau mengatakannya. Ini adalah konferensi eliksir, dan pengaruhnya tidak tertandingi bahkan oleh Kolosseum kita. Hanya internet dapat berdiri berdampingan dengannya. Li Fugui terkekeh dan berkata, jika aku tidak percaya diri, beraninya aku memukul anak itu Sangguan Hong. Aku tidak punya jalan keluar. Jadi aku akan melakukan yang terbaik, dengan potensi dan kekuatanku. Kau tidak punya alasan untuk tidak percaya saya. Tuan Mingjing tiba-tiba tertawa. Dan berkata, oke, saya setuju dengan persyaratan Anda. Bos kami sudah menjelaskan ya, jika Anda dapat mengambil inisiatif untuk membuat permintaan ini, Anda dapat menyetujuinya, bagaimanapun juga, hadiahnya terlalu menarik. Apa yang kami lakukan di Kolosseum adalah kasino, tidak ada alasan untuk tidak berjudi denganmu. Li Fugui juga tertawa keras, tiba-tiba berkata, jika demikian, maka kita akan memiliki kerjasama yang bahagia. Saya bisa pastikan ini pasti akan menjadi kesepakatan bisnis paling hemat biaya yang pernah Anda lakukan di Kolosseum, itu yang terbaik. Tuan Mingjing juga tertawa, melihat bahwa tujuannya telah tercapai sepenuhnya. Li Fugui berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu saya akan menyerahkan hal berikutnya kepada Anda di Kolosseum. Mulai besok, saya akan datang untuk memurnikan cairan obat. Sekarang, Anda mengirim saya pergi sini, Papa. Tuan Mingjing tiba-tiba bertepuk tangan. Saat berikutnya, seorang pria paruh baya yang seperti menara dan pendiam masuk dari luar. Tuan Mingjing memandang Li Fugui sambil tersenyum, dan berkata, maka Anda sekarang menjadi target investasi Kolosseum kami. Kolosseum kami selalu memperhatikan untuk melindungi keamanan target investasi. Namanya Iron Tower, dan dia akan menjadi bertanggung jawab atas investasi Anda selama ini. Keselamatan. Mata Li Fugui berkilat, mengetahui bahwa ini sebenarnya semacam pertukaran dan kompromi, dan kemudian dia melihat pria kuat bernama Menara Besi ini. Meskipun dia tidak suka berbicara, tetapi ototnya penuh, tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan, dan dia bahkan mengeluarkan jejak nafas yang berbahaya. Ini adalah master, itu adalah yang kedua setelah Suetu, master web gelap yang ditemui Li Fugui hari ini.
Akan jauh lebih nyaman bagi Li Fugui untuk memiliki orang seperti itu di sisinya. Lagi pula, dia mungkin tidak membutuhkannya, tetapi Su Qing dan Xiao Rongrong membutuhkannya. Oke, saya akan menerima orang itu, Tuan Mingjing bijaksana. Li Fugui mengangguk dan menerima orang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Mingjing membelai janggutnya sambil tersenyum, dan berkata, "Menara besi. Mulai hari ini dan seterusnya Anda akan mengikuti Tuan Li. Dia adalah Tuan Anda. Apapun yang dia minta Anda lakukan, Anda harus melakukannya tanpa ketidaktaatan. Apakah Anda tahu?" "Mengerti," kata Tieta dengan suara rendah, dan menatap Li Fugui, seolah ingin merekam penampilan Li Fugui. Tuan Mingjing memandangi punggung Li Fugui. Matanya berkilat, dia meninggalkan kotak ini, dan datang ke lantai atas Kolosseum yang sebenarnya. Di sini, ada ruangan kayu besar yang sunyi di mana kayu cendana melayang. Seorang wanita berambut panjang dan selendang dengan rok panjang berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, diam-diam memperhatikan orang-orang dan mobil yang lewat di bawah. Tuan Mingjing diam-diam berjalan ke ruangan yang sunyi, dan ketika dia melihat ke belakang wanita berambut panjang itu, wajahnya menunjukkan ekspresi ramah, dan dia berkata, "Nona, saya telah menyetujui permintaan Li Fugui sesuai dengan instruksi Anda dan memberinya menara besi." "Paman Mingjing, kamu telah bekerja keras." Suara wanita itu seperti oriole, dan mata air bergemerincing, yang sangat bagus. Tuan Mingjing dengan cepat berkata, "Tidak sulit melakukan sesuatu untuk nona muda. Selain itu, ini juga pekerjaan saya." Wanita itu berbalik, memperlihatkan wajah cantik, tetapi matanya menunjukkan tatapan aneh, warnanya abu-abu dan putih, tanpa perubahan emosi sedikit pun, seperti boneka halus. "Paman Mingjing, menurut Anda, seberapa besar kemungkinan Tuan Li ini berhasil?" Tuan Mingjing berpikir sejenak sebelum dengan serius berkata, "Menurut pendapat saya, setidaknya ada kemungkinan 50%. Wanita itu tumbuh bulu matanya, dia berkedip sejenak, menurunkan kelopak matanya, dan bergumam, 50%, sudah sangat tinggi. Tuan Mingjing berkata dengan cepat, "Itu benar, dan saya melihat bahwa orang ini sangat pintar dan berbakat, dan dia adalah yang terbaik, bahkan jika dia tidak berhasil. Kami akan menunggu sampai kandidat berikutnya, dan kami tidak tahu berapa lama kami harus menunggu, dan tubuh Anda, Nona, mungkin tidak dapat mendukung waktu itu." Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Kalau begitu, dukung dia dengan segenap kekuatanmu. Terserah pria untuk merencanakan dan menyelesaikan sesuatu. Adapun hasilnya, itu tergantung pada kehendak Tuhan." Mendengar kata-kata negatif seperti itu, Tuan Mingjing tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Nona, jangan khawatir, selama Anda merencanakan masalah ini dengan baik, kemungkinan keberhasilan dapat ditingkatkan sedikit. Saya kira itu menang. Tidak lama lagi kita bisa mendapatkan benda itu, untuk memulihkan tubuh Nona dan mengembalikannya ke aslinya. Kalau begitu aku akan meminjam kata-kata keberuntungan Paman Mingjing." Ada senyuman di sudut mulut wanita itu, tapi itu karena mata abu-abunya tidak menunjukkan kelincahan, yang membuat wanita itu terlihat semakin cantik. Tuan Mingjing merasakan sakit di hatinya, dan dia takut wanita pintar Bing Sui akan menyadarinya. Setelah mengucapkan beberapa kata lagi, dia mengambil kesempatan untuk meninggalkan ruangan yang sunyi. Setelah kembali ke Kolosseum, Tuan Mingjing telah membuat serangkaian kerjasama dan rencana tentang cara memanfaatkan pemurnian obat gratis ini dengan Li Fugui. Tuan Mingjing pertama kali datang ke arena dan mengumumkan secara langsung bahwa Li Fugui telah menjadi tamu senior Kolosseum mereka. Pada saat yang sama, dia menyerahkan pendaftaran alkimia gratis, pengumpulan material, dan tugas penguncian lainnya kepada mereka di Kolosseum. Begitu beritanya keluar, responnya sangat antusias, dan semua orang yang ingin mendaftar hampir memadati titik pendaftaran yang dipasang di Kolosseum. Tuan Mingjing melihat pemandangan ini dengan senyuman di wajahnya. Dapat diperkirakan bahwa selama Li Fugui tidak mengalami kecelakaan dan dapat menyelesaikan jumlah yang begitu besar, manfaat Kolosseum tidak akan terukur.
Tetapi juga karena ini, Tuan Mingjing sangat jelas bahwa dalam mendukung Li Fugui untuk memasuki konferensi eliksir, untuk bersaing memperebutkan wakil presiden, dan bahkan presiden, Kolosseum Anda tidak bisa menyembunyikannya lagi. Lagi pula, tidak ada yang bodoh. Jika mereka menunda-nunda dan tidak melakukan yang terbaik dalam masalah ini, Li Fugui pasti akan memilih untuk putus dengan mereka. Tapi, bagaimana cara membantu Li Fugui? Tuan Mingjing berpikir keras, jaringan dan pengaruh Kolosseum memang sangat luas, tetapi bagaimana memanfaatkannya dengan baik untuk membantu Li Fugui secara maksimal membutuhkan pertimbangan yang cermat. Lagi pula, Li Fugui saat ini dan Kolosseum mereka sudah berhubungan satu sama lain. Dalam kotak nomor 25, ketika Li Fugui masuk bersama dengan menara besi, Wang Hao bergegas ke depan Li Fugui dengan swoosh berlutut, dan berkata dengan bintang kecil di matanya, "Tuan, orang tuamu akhirnya kembali, terimalah magang sebagai guru." "Aku benar-benar tidak berharga." Yu Yu mengerutkan bibirnya dan mencibir, memegang ombak di depan dadanya dengan kedua tangan, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sudut mulut Li Fugui berkedut, dan berkata, "Oke, kamu berdiri dulu." Wang Hao berdiri dengan senyum main-main, menatap Li Fugui dengan datar dan berkata, "Tuan, saya akan mengajari murid saya dua tangan kapan saja sekuat Anda. Tuan, selama Anda setengah sekuat guru, itu sudah cukup." Li Fugui menatap dan berkata, "Guru membimbing Anda, dan latihan tergantung pada individu. Seberapa banyak Anda dapat belajar tergantung pada dirimu sendiri." Wang Hao mendengar pada kata-kata ini, wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan memutar, "Tuan, apakah tidak ada rahasia cepat?" Li Fugui meliriknya, dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja ada." Wang Hao menggosok tangannya dengan penuh semangat, berharap untuk bertanya, "Tuan, ada apa?" Li Fugui mencibir, dan berkata, "Wanita pergi tidur, pria menguatkan diri." Wang Hao tercengang. Setelah beberapa saat, Wang Hao kembali sadar dan mengerti arti kata-kata Li Fugui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Guru, saya juga seorang murid besar. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya akan melakukannya kehilangan muka sebagai orang tua." Li Fugui dia berkata tanpa reaksi, "Ini bahkan bukan masalah. Ketika saatnya tiba, aku akan menendangmu keluar dari pintu guru dan menerima yang lain." Namun, tampaknya tidak mudah untuk menjadi murid yang luar biasa dari master yang luar biasa. Li Fugui merenung sejenak, dan merasa bahwa itu tidak boleh terlalu keras. Jadi dia melemparkan dua batu purba dan sebotol kecil cairan obat bawaan ke Wang Hao, dan berkata di mulutnya, "Setelah menggunakan ini, jika kamu masih tidak dapat menembus kultivasi Anda, bukankah Anda datang menemui saya, keluar dari sini?" Wang Hao menjadi gugup ketika mendengar ini, dan ketika dia menyadari apa yang diberikan Li Fugui kepadanya, dia tiba-tiba berkata dengan ekstasi, "Tuan, jangan khawatir. Dengan cairan obat bawaan ini, murid saya pasti tidak akan mempermalukan Anda." Faktanya, sebagai Wang Shao, putra tertua dari keluarga Wang, meskipun cairan obat tingkat bawaan sangat berharga, Anda harus bisa dapatkan beberapa. Tetapi status Wang Hao di keluarga Wang agak memalukan, jadi ini adalah hal yang berharga, dan tidak ada hubungannya dengan dia karena alasan ini. Sekarang Li Fugui, seorang tuan yang hampir tidak mengenalnya selama sehari, begitu murah hati, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Wang Hao, yang disebut tuan muda yang tidak mencintainya dan nenek tidak mencintainya, dipindahkan ke air mata. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, saatnya kita pergi." Wang Hao mengangguk dengan cepat, dengan hati-hati menyimpan barang-barang yang diberikan Li Fugui, mengangguk dan membungkuk, dan mengikuti sisi Li Fugui. Yu Yu tidak bisa meremehkan penampilan Wang Hao yang egois dan bejat, tetapi memikirkan cairan obat bawaan yang diberikan oleh Li Fugui, dia merasa sedikit masam di hatinya. Jika Li Fugui begitu murah hati padanya, bukan tidak mungkin untuknya ubah sikapmu. Tentu saja, ini tidak mungkin, jadi rasa asam di hati Yu Yu menjadi semakin intens,
yang juga menyebabkan wajahnya menjadi lebih acuh tak acuh. Su King berjalan ke Li Fugui, melirik ke menara besi, tidak bertanya apa-apa, hanya berkata, "Aku lelah, aku ingin kembali dan istirahat. Oke, aku akan membawamu kembali sekarang," kata Li Fugui sambil tersenyum. Memang, Su King sudah cukup ketakutan hari ini. Jika bukan karena kesempatan langka, Li Fugui akan mengirim Su King ke hotel untuk beristirahat. Tanpa diduga, ketika Li Fugui dan yang lainnya baru saja meninggalkan Kolosseum dan berjalan ke gerbang, Wang Hao hendak mengambil mobilnya ketika dia melihat sekelompok lusinan perusuh bergegas turun dari beberapa van, dengan agresif melempar Li Fugui dan yang lainnya. Bagaimana situasinya? Li Fugui sedikit terkejut. Dia hampir mengira itu masih film. Lagi pula, ini di pintu masuk Kolosseum, siapa yang berani mencari pekerjaan di sini kalau sudah penuh? Tapi Yu Yu melihat orang yang dikenalnya di tengah kerumunan, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan berkata dengan wajah gelap, "Ding Zhen, apa yang kamu lakukan?" Seorang pemuda berambut kuning di tengah kerumunan memegang pipa baja. Mengguncang rambutnya, dia pikir dia tampan dan berkata, "Kakak Yu, aku telah menemukan sekelompok saudara untuk membalaskan dendammu." Li Fugui memandang Yu Yu dengan aneh ketika dia mendengar ini, dan menggelengkan kepalanya dengan geli. Setelah Yu Yu memperhatikan tatapan Li Fugui, wajahnya memerah hingga pangkal lehernya. Yu Yu menginjak kakinya, dan berkata dengan marah, "Ding Zhen, jangan khawatir tentang urusanku. Biarkan orang-orangmu pergi dengan cepat, jangan membuatku malu lagi." Ding Zhen berkata dengan tidak yakin, "Saudari Yu, kami semua ini untukmu. Apakah kamu diancam oleh bajingan ini? Jangan takut, aku akan menghancurkan bolanya sekarang." "Kamu," Yu Yu marah, malu, dan malu, tidak sabar untuk menemukan lubang untuk mengebor. Wang Hao tersenyum bangga, mengambil 2 langkah ke depan, dan mengutuk dengan sikap sok, "Ding Zhen, apa yang kamu, apakah ini rambut dengan saya di sini? Anda tidak akan pernah berhasil." Ding Zhen juga marah ketika dia dimarahi seperti ini, dan berteriak, "Rumput, Wang Hao, kamu adalah pemborosan keluarga Wang yang tidak disukai. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku, kamu." Wajah Wang Hao menjadi gelap, dan dia berkata, "Ding Zhen, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengatakan ini lagi." Ding Zhen melambaikan pipa baja di tangannya, dan mengutuk, "Aku tidak hanya berani mengatakan, kamu masih berani bertarung. Saudara, berikan padaku." Lusinan bajingan melambaikan pipa baja bersama dan bergegas menuju Li Fugui. Tapi Ding Zhen masih berteriak, "Saudari Yu, minggir, akan buruk jika kamu terluka." Yu Yu tidak sabar untuk naik dan memberikan pukulan besar pada pria ini, dan pada saat ini dia tidak melakukannya, bahkan tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Setelah mengetahui apa yang dilakukan Li Fugui di Kolosseum, dia tidak berpikir orang-orang ini bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan jari dari Li Fugui. Nyatanya, ide Yu Yu benar. Tepat ketika bajingan itu berlari ke jarak 1 meter dari Li Fugui dengan pipa baja di tangan mereka, menara besi itu bergerak. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia bergegas keluar seperti binatang buas, menjatuhkan seorang gangster kecil secara langsung. Segera setelah itu, menara besi meraih pipa baja terbang di tangannya dan melemparkannya dengan keras. Pipa baja itu berubah menjadi hantu hitam, menembus paha lebih dari 10 orang dalam sekejap. "Ah!" 10 orang itu berteriak bersama, berlutut di tanah, menutupi paha mereka dengan tangan, dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Melihat ini, Pang yang tersisa langsung kewalahan oleh aura menara besi yang tak tertandingi. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka berada dalam dilema. Keluar, menara besi menatap mereka dengan dingin dengan mata membunuh. Nadanya berdengung, tetapi menggelinding seperti guntur, membuat gendang telinga orang sakit. Segera, beberapa Pang gemetar ketakutan, bau amis keluar, celana mereka basah, dan mereka benar-benar pipis karena ketakutan. Meskipun orang-orang lainnya tidak takut untuk buang air kecil, tubuh mereka bergetar,
pipa baja jatuh ke tanah, dan mereka menoleh dan melarikan diri. Semua orang tahu bahwa mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka lakukan, dan mereka hanya bajingan, tidak ada alasan untuk menjadi umpan meriam bagi orang lain. Mata banteng menara besi seperti lonceng tembaga menatap Ding Zhen lagi. Ding Zhen ketakutan untuk waktu yang lama. Melihat ini, dia menggelengkan kakinya, menelan ludahnya, melangkah mundur, dan berkata, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tahu siapa aku?" Retak. Tubuh menara besi muncul di depan Ding Zhen dalam sekejap, dan tangan besar seperti kipas cat tail menepuk bagian belakang kepala Ding Zhen, seperti elang menangkap ayam di depan Li Fugui. Ding Zhen hanya merasa kepalanya berdengung dan sakit, dan lututnya hampir patah. Sebelum dia bisa berteriak beberapa kali, menara besi sudah berjalan di depannya, dan hanya mendengar menara besi berkata dengan dingin, "Berlututlah dan bersujud kepada tuannya, Ding." Zhen tanpa sadar, dia harus meluruskan postur tubuhnya dan berlutut dan bersujud kepada Li Fugui. Tetapi berpikir bahwa Yu Yu, yang dia suka, juga ada di sini, semburan keberanian muncul di hatinya. Tepat ketika dia akan mengatakan beberapa kata kasar, dia merasakan sakit di pinggangnya, dan tubuhnya ditendang dengan keras, memaksa. Kali ini, bukan menara besi yang bergerak, tapi Wang Hao. Wang Hao menatap Ding Zhen dengan merendahkan, dan berkata dengan jijik, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah pahlawan di Liangshan? Izinkan saya memberitahu Anda. Jika Anda tidak berlutut dan bersujud kepada Tuan saya hari ini untuk meminta maaf, saya akan memecat Anda. Apakah kamu percaya, Ding?" Zhen tanpa sadar menutupi selangkangannya. Keringat dingin menetes di pipinya. Mengapa dia masih ingin berpura-pura menjadi maskulin dan memamerkan kejantanannya? Sebelum Wang Hao dapat melanjutkan berbicara, dia berlutut di tanah, terus bersujud kepada Li Fugui, dan berteriak, "Saya salah. Tolong maafkan saya, tolong maafkan saya." Wang Hao tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sangat membosankan. Saya pikir anak ini akan sangat tangguh sampai akhir." Yu Yu merasa malu dan melemparkannya ke rumah. Bagaimana dia bisa bergaul dengan Ding Zhen dan anak-anak bangsawan lainnya di masa lalu? Apakah dia lembut atau keras? Ya, jelas orang melihat ke bawah. Li Fugui bahkan tidak melihat ke arah Ding Zhen, dan berkata di mulutnya, "Wang Hao, pergi dan kendarai mobilmu, ayo pergi." Wang Hao bergegas mengemudi, tetapi mobilnya hanya dapat menampung 4 orang. Li Fugui mengambil Su Qing duduk di kursi belakang, sementara menara besi dan Wang Hao duduk di barisan depan, dan Yu Yu menyadari bahwa dia tertinggal. Yu Yuki mengertakkan gigi peraknya, dan hanya melihat Li Fugui pergi dengan mobil Wang Hao. "Kakak Yu, lihat Wang Hao, dan kura-kura tanah itu. Mereka memukuliku seperti ini." Ding Zhen gagal membuat rencana, dan membuat rencana lain, mengeluh kepada Yu Yu dengan ingus dan air mata, dapatkan simpati. Yu Yu berteriak dengan suara lembut penuh penghinaan dan jijik, "Keluar dari sini. Aku benar-benar telah mempermalukanmu. Tolong beritahu mereka yang bersamamu untuk tidak mencariku lagi. Mulai sekarang, aku akan menarik garis yang jelas denganmu, dan kami tidak akan berkomunikasi lagi." "Kakak Yu, kamu tidak bisa melakukan ini." Ding Zhen tercengang. Apa situasinya? Berani menderita pemukulan hari ini tanpa hasil. Dan yang terpenting, Yu Yu akan meninggalkan mereka juga. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, Yu Yu sama sekali tidak memperhatikan Ding Zhen. Dia pergi dalam 2 atau 3 langkah, mengendarai mobilnya sendiri, dan pulang. Setelah beberapa menit, sekelompok tuan muda bergegas ke pintu masuk Kolosseum satu demi satu. "Ding Zhen, ada apa denganmu?" "Brengsek, Ding Zhen, kenapa wajahmu bengkak?" "Ding Zhen, apa kamu dipukuli?" "Di mana saudari Yu Yu? Kenapa aku tidak melihatnya?" Kami apakah Anda memanggil lusinan orang?" "Ding Zhen, ada apa dengan Anda?" "Nak, Anda tidak akan membawa begitu banyak orang. Bahkan udik desa tidak dapat melakukannya." Sekelompok tuan muda mengatakan sesuatu satu sama lain, dan Ding Zhen marah dan bingung.
Itu karena saya menahan api. Saya hanya merasa wajah saya terbakar. Diam, Ding Zhen pecah. Tuan muda lainnya tercengang untuk beberapa saat, dan bahkan lupa berbicara untuk beberapa saat. Ding Zhen berkata dengan sangat sedih dan marah, "Saudaraku, saudari Yuyu telah meninggalkan kita. Dia dibius oleh orang dusun itu dan meninggalkan kita. Mengatakan bahwa dia tidak akan bergaul dengan kita di masa depan." Teman meledak, "Tidak mungkin, kakak Yuyu paling suka bermain dengan kita. Bagaimana ini bisa terjadi?" Bersambung.